Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bersama dengan Bu Ulfah, tema 3, subtema 1 tentang musyawarah, kelas 3 SD. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengikuti pemilihan ketua kelas di kelas kalian? Atau pernah melihat pemilihan RT di tempatmu? Bagaimana prosesnya? Apakah dengan musyawarah? Musyawarah itu apa ya? Dan apa manfaatnya? Ada yang tahu? Mari kita simak penjelasan dari Ibu ya. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, maka keputusan bersama diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak atau kita sebut dengan voting. Anak-anak, musyawarah itu termasuk dalam pengamalan sila keempat Pancasila dengan lambang kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita lanjut ya. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah diharapkan dapat diterima oleh semua pihak dan hasilnya dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebenarnya, apa saja ya manfaat dari musyawarah itu? Mari kita simak kembali penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak, kegiatan musyawarah itu ternyata memiliki banyak manfaat loh. Apa saja ya? Yaitu yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, kita dapat menghargai pendapat orang lain. Kemudian kita lanjut. Nah, anak-anak, kalian pernah tidak bermusyawarah di dalam kelas? Bagaimana sikap kalian saat bermusyawarah? Berikut adalah sikap kita saat bermusyawarah, yaitu yang pertama, menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Yang kedua, saat orang lain mengeluarkan pendapatnya atau berpendapat, sebaiknya kita dengarkan dengan baik. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menghargai keputusan bersama dari hasil musyawarah. Yang kelima, menjalani hasil keputusan musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, pernah tidak kalian melihat saat orang bermusyawarah berbeda pendapat sehingga menimbulkan konflik atau masalah? Bagaimana ya sikap kita saat berbeda pendapat di musyawarah? Yang pertama, kita coba memahami pendapat yang lain dulu. Yang kedua, utamakan kita untuk tidak bersikap egois atau merasa paling benar sendiri. Yang ketiga, mencari orang penengah dalam masalah. Yang keempat, mencari solusi terbaik bersama-sama. Yang kelima, tidak melibatkan orang luar atau orang lain dalam perbedaan pendapat musyawarah. Bagaimana? Sudah dipraktikkan atau belum seperti ini? Kita lanjut yuk. Sebenarnya apa saja ya contoh musyawarah itu? Yang pertama adalah contoh musyawarah di lingkungan rumah. Contohnya seperti menentukan tempat liburan atau rekreasi keluarga. Misalnya kalian ingin pergi ke puncak, kalian boleh bermusyawarah dulu dengan ayah, ibu tentang bagaimana ya nanti berangkatnya hari apa
apa dan membawa apa. Kemudian yang kedua, ada pembagian tugas membersihkan rumah di hari libur. Misalnya pada hari Minggu semuanya libur. Membantu ibu, ayah, membantu ibu untuk menyiram tanaman, kakak misalnya mencuci piring, kemudian adik misalnya ya membersihkan jendela dan lain-lain. Yang ketiga adalah memutuskan untuk membeli elektronik atau perabot rumah yang baru. Misalnya ingin membeli kulkas baru, kalian itu berdiskusi atau bermusyawarah dulu, ayah, ibu, kemudian kakak, dan adik juga. Kemudian ada memutuskan untuk pindah rumah ke kota atau tempat lain. Nah, di sini juga dibutuhkan dengan cara musyawarah terlebih dahulu tentang apa saja yang dibawa dan bagaimana cara untuk pindah rumahnya, misalnya dengan menyewa mobil, truk, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada mengatur dekorasi di dalam rumah. Biasanya di sini ibu yang berperan penting, tetapi ayah bisa membantu ibu dengan cara mengangkat perabotan, kemudian kakak dan adik bisa membantu dengan cara menggeser barang-barang. Nah, seperti itu ya nak. Kita lanjut lagi yuk. Nah, anak-anak, selain contoh di lingkungan rumah, ada juga contoh musyawarah di lingkungan masyarakat nih. Yang pertama, contohnya musyawarah tentang pembangunan jalan, memilih pengurus RT dan RW, musyawarah untuk menata dan menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Kemudian ada musyawarah untuk pelaksanaan kerja bakti, penjaga pos kamling. Kemudian yang kelima, musyawarah untuk hari-hari penting seperti hari kemerdekaan, hari Kartini, dan lain-lain. Siapa yang di sini pernah melihat orang tuanya musyawarah, kemudian saat melihat siapa ya pengurus RT dan RW-nya dan bagaimana caranya, kemudian musyawarah untuk 17 Agustusan, seperti itu ya nak. Kita lanjut yuk. Yang terakhir ada contoh musyawarah di lingkungan sekolah. Yang pertama seperti musyawarah tentang pemilihan ketua kelas, musyawarah pembagian jadwal piket kelas, kemudian yang ketiga musyawarah untuk pembagian kelompok tugas, yang keempat musyawarah untuk pembagian jadwal belajar bersama, yang kelima musyawarah dalam penetapan aturan kelas. Siapa yang di sini pernah diajak oleh gurunya untuk memilih siapa ketua kelas kalian, siapa wakil kelas kalian, kemudian memilih jadwal piket kelas. Seperti itu ya nak, kalian pasti pernah merasakannya. Nah, sampai di sini penjelasan dari ibu sudah jelas atau belum? Kalau belum, kalian boleh mengulangi video ibu ini lagi ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari ibu. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajarnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share. Thanks for watching. Wassalamualaikum.